Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Zahra Nuraini, mahasiswi fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan pemeriksaan sistem motorik dan palpasi saraf superficialis. Pemeriksaan saraf motorik ini merupakan bagian dari pemeriksaan fisik untuk menilai sistem neurologis, khususnya segala aktivitas susunan saraf pusat yang diperiksa melalui kondisi dan gerakan otot. Pemeriksaan sistem motorik ini meliputi penilaian massa otot, tonus otot, kekuatan otot, gerakan involuntar otot, dan gerakan ekstremitas. Hasil dari pemeriksaan sistem motorik ini dapat menunjukkan adanya lesi atau inersiasi diskus intervertebralis yang menekan suatu saraf apabila ditemukan adanya kelemahan pada suatu sistem motorik. Teknik dalam pemeriksaan sistem motorik ini ada 3. Yang pertama yaitu inspeksi. Inspeksi ini berupa pemeriksaan postur, habitus, dan gerakan involuntar. Yang kedua yaitu penilaian tonus otot. Dan yang ketiga yaitu penilaian kekuatan otot. Untuk penilaian kekuatan otot, interpretasi dinilai dengan angka 0 sampai 5. Sebelum memulai pemeriksaan, pemeriksa harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, memperkenalkan diri kepada pasien dan mengarahkan pasien untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan arahan pemeriksa. Pemeriksaan pertama yang dilakukan yaitu memeriksa ukuran otot. Mintalah pasien untuk berbaring dan lakukan observasi pada semua otot. Periksalah perubahan bentuk otot, eutrofi, hipertrofi, atau hipotrofi. Carilah ada tidaknya tremor, tores, atetose, distonia, balismus, spasme, tik, fasikulasi, dan atau miokloni. Kemudian masuk pada pemeriksaan tonus otot. Mintalah pasien untuk berbaring. Gunakan kedua tangan untuk menggerakkan lengan bawah di sendi siku secara pasif. Lakukan berulang kali secara perlahan kemudian secara cepat. Nilai tahanan yang dirasakan sewaktu menekukan dan meluruskan tangan. Lakukanlah pemeriksaan juga pada sendi lutut, pergelangan tangan dan kaki dengan melakukan gerakan fleksi dan ekstensi, kemudian nilai pula tahanan yang dirasakan sewaktu menekukan dan meluruskan bagian-bagian tersebut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kekuatan otot. Mintalah pasien untuk berbaring, kemudian arahkan pasien untuk melakukan gerakan-gerakan dalam pemeriksaan.
Mintalah pasien untuk melakukan gerakan sesuai instruksi pemeriksa. Gerakan pertama, pasien melakukan gerakan secara aktif. Gerakan dilakukan oleh pasien sendiri tanpa bantuan. Gerakan kedua, pasien tetap melakukan gerakan secara aktif dan pemeriksa memberikan tahanan pada pasien. Dan pasien diharapkan dapat melawan tahanan tersebut. Tangan kiri pemeriksa melakukan fiksasi dan tangan kanan pemeriksa memberikan tahanan. Dimulai dari pemeriksaan akar saraf C5 dengan melakukan gerakan fleksi elbow. Gerakan ini berfungsi untuk menilai kekuatan otot bisep. Bila pasien dapat melakukan gerakan secara aktif, maka nilai kekuatan otot bernilai 3. Dan apabila pasien dapat melawan tahanan dari pemeriksa, maka nilai kekuatan otot bernilai 5. Pemeriksaan akar saraf C6 dengan melakukan gerakan ekstensi wrist. Gerakan ini berfungsi untuk menilai kekuatan otot ekstensor carpi radialis longus. Lakukan pada pergelangan tangan kanan dan kiri. Kekuatan otot bernilai 5 apabila dapat melawan tahanan pemeriksa. Pemeriksaan akar saraf C7 dengan melakukan gerakan ekstensi elbow. Gerakan ini berfungsi untuk menilai kekuatan otot tricep. Bernilai 5 apabila pasien dapat melawan tahanan dari pemeriksa. Lakukan pada kedua tangan baik kanan maupun kiri. Pemeriksaan akar saraf C8 dengan melakukan gerakan fleksi interpalang jari ketiga. Pasien melakukannya terlebih dahulu secara aktif, kemudian pemeriksa memberikan tahanan. Lakukan pada kanan maupun kiri. Pemeriksaan akar saraf T1 dengan melakukan gerakan adduksi jari kelima atau jari kelingking. Pasien melakukan terlebih dahulu secara aktif, kemudian pemeriksa memberikan tahanan untuk menilai nilai kekuatan ototnya. Pemeriksaan akar saraf L2 dengan melakukan gerakan fleksi hip. Gerakan ini berfungsi untuk menilai kekuatan iliopsoas. Bernilai 5 apabila pasien dapat melawan tahanan dari pemeriksa. Pemeriksaan akar saraf L3 dengan melakukan gerakan ekstensi knee. Gerakan ini berfungsi untuk menilai kekuatan quadriceps femoris. Berikan tahanan dan nilai kekuatan ototnya. Apabila pasien dapat melawan tahanan dari pemeriksa, maka nilai kekuatan otot bernilai 5. Pemeriksaan akar saraf L4 dengan melakukan gerakan ankle dorsofleksi. Berikan arahan terlebih dahulu kepada pasien agar pasien mengetahui gerakan yang akan dilakukan. Nilai kekuatan otot. Apabila pasien dapat melawan tahanan pemeriksa, maka nilai otot bernilai 5. Pemeriksaan akar saraf S1 dengan melakukan gerakan ankle plantar fleksi. Berikan arahan kepada pasien untuk melakukan gerakan. Berikan tahanan untuk menilai kekuatan otot pasien. Merupakan cabang paling tebal dari fasciculus medialis. Saraf ini berjalan dalam sulcus bicipitalis medialis menuju lengan bawah.
Nervus radialis melanjutkan perjalanan fasciculus posterior. Nervus radialis masuk dari lateral melalui saluran radialis antara musculus brachioradialis ke dalam siku dan terbelah menjadi dua cabang akhir. Nervus medianus berasal dari dua radiks, yaitu radiks lateralis dan radiks medialis. Kedua radiks ini bergabung membentuk nervus medianus di sebelah lateral arteri axillaris. Nervus medianus memasuki fossa cibitalis medial dari arteri brachialis melintas antara caput musculus pronator teres turun antara musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor digitorum profunda dan terletak di dekat retinaculum flexorum sewaktu melalui kanalis carpi. Ischiadicus saraf ini berjalan melalui foramen infrapiriformis dan keluar mula-mula ditutupi oleh musculus gluteus maximus melalui otot panggul dan kemudian melanjutkan diri di bawah musculus biceps femoris. Nervus tibialis melanjutkan perjalanan nervus isinya. Nervus tibialis secara keseluruhan memiliki 5 cabang. Fibularis communis berjalan sepanjang musculus biceps femoris pada fossa poplitea dan melilit di sekeliling kepala fibula. Kemudian saraf ini berjalan di bawah musculus fibularis longus dan bercabang lagi menjadi nervus fibularis superficialis dan nervus fibularis profundus.